Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sazamatullah dengan NIM 222111388. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapat ulama tentang asuransi syariah, mata kuliah asuransi syariah dengan dosen pembimbing Pak Zulfikar Ali. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendapat ulama tentang hukum asuransi. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut uh, ulama tentang hukum asuransi. Nah, ada yang ulama yang mengatakan mengharamkan, yaitu contohnya seperti Yusuf Al-Qardawi, Sayyid As-Sabiq, atau yang lain-lain. Nah, beliau mengharamkan karena asuransi dianggap mengandung gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi, dan riba. Nah, selanjutnya ada yang membilang atau menghalalkan, yaitu pendukungnya itu Abdul Wahab Khalaf Mustafa Ahmad Zarqa. Nah, beliau menghalalkan karena hukum asuransi itu tidak ada dalil eksplisit yang melarang dan asuransi memberikan manfaat sosial. Jadi, Abdul Wahab itu menghalalkan asuransi, akan tetapi tidak digunakan untuk yang buruk atau yang haram. Nah, selanjutnya tentang membedakan jenis asuransi. Nah, menurut Abdul Muhammad Abu Yahya, asuransi sosial diperbolehkan, tetapi asuransi konvensional dilarang. Nah, kenapa? Karena asuransi sosial itu manfaatnya banyak sekali, seperti memberikan kita banyak manfaat. Kalau untuk asuransi konvensional seperti membangun gedung, nah beliau tidak membolehkannya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu menganggap asuransi sebagai support hard atau meragukan. Tidak ada dalil yang jelas sehingga tidak perlu kehati-hatian. Selanjutnya tentang prinsip halal dan haram dalam asuransi. Nah, yang pertama yaitu haram jika mengandung unsur riba atau gharar dan maisir. Nah, selanjutnya yang kedua, tujuan dari mencari keuntungan yang tidak ada seperti bunga, meminta bunga kepada nasabah, atau memungutan liar dengan alasan kalau ini dari asuransi. Yang kedua, halal karena berdasarkan akad sesuai dengan syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, dan tabaruk atau tolong menolong. Nah, dana dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selanjutnya yaitu tentang konsep tamik dalam fikih klasik. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu at-tamik at-tawuni dan at-tamik bikis. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Yang pertama yaitu at-tamik at-tawuni atau asuransi berbasis gotong royong, di mana peserta menyisihkan dana untuk membantu sesama anggota yang mengalami musibah. Yang kedua, at-tamik bikis atau asuransi yang dikenal premi tetap yang dibayarkan dengan kepada perusahaan asuransi, dan jika terjadi resiko perusahaan yang menanggung biaya ganti rugi. Nah, perbedaannya yaitu kalau Atami atau Awuni itu dana yang selalu dikeluarkan setiap bulan itu pasti disisihkan dari pihak sana. Jadi jika ada keperluan mendadak atau seperti kecelakaan, bisa mengambil dari harta itu yang disumbangkan. Nah, kalau Atami Pikis itu yaitu tentang semuanya yang dibayarkan ke asuransi itu uang, berupa uang seperti asuransi jiwa gitu. Nah, jika kita meninggal maka yang ditanggung itu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang
Dalil syariah asuransi. Asuransi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, ada beberapa ayat dan hadis mendukung konsep perlindungan finansial dan tolong-menolong, seperti surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwalah dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Nah, ayat di sini menjadi dasar bagi asuransi syariah yang berbasis tabarok atau hibah untuk tolong-menolong. Selanjutnya yaitu tentang uh, sama tentang dalil syariah tentang asuransi. Yang kedua yaitu tentang hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan artinya yaitu seseorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan di mana setiap bagian saling menguatkan. Nah, yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis di sini mendukung konsep tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko yang menjadi dasar asuransi syariah. Selanjutnya tentang akad dalam asuransi syariah. Akad di sini ada dua, tetapi dalam Islam, akad asuransi konvensional dikritik karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba atau makrib. Sebagai alternatif asuransi syariah, akad tabaruk dan mudharabah. Jadi, asuransi syariah itu terdapat dua akad, yaitu akad eh, tabaruk dan mudharabah. Yang pertama, saya akan menjelaskan akad tabaruk atau dana yang dikumpulkan untuk saling membantu, bukan untuk saling mencari keuntungan. Yang kedua, akad mudharabah atau dana investasi dikelola secara syariah dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya yaitu tentang alasan diperbolehkannya asuransi konvensional. Nah, terdapat beberapa ulama yang membolehkan asuransi konvensional dalam keadaan darurat atau jika tidak ada alternatif syariah dengan alasan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa ulama yang membolehkannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan kenapa ulama itu memperbolehkan asuransi konvensional tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang yang pertama, jika tidak ada alternatif syariah di negara tertentu. Yang kedua, keadaan darurat atau keadaan darurat. Jika asuransi adalah salah satu jika asuransi konvensional adalah salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan, maka boleh akan digunakan. Jika tidak, tidak boleh digunakan. Yang ketiga, kemaslahatan lebih besar daripada mudaratnya. Artinya itu asuransi bisa mencegah kehancuran finansial akibat musibah seperti tiba-tiba kecelakaan. Jadi mobilnya itu bisa ngeklaim jika baru bisa ngeklaim asuransi kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu tentang fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Majelis Ulama atau MUI dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi. Nah, yang pertama fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001. Nah, asuransi syariah diperbolehkan jika berlandasan prinsip 1. Bebas dari riba dan gharar dan maisir. Yang kedua, berbasis tabaruk dan mudharabah. Yang ketiga, mengutamakan keadilan dan transparansi. Selanjutnya tentang fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Nah, pendapat ulama kontemporer membagi beberapa eh, tentang membolehkan asuransi tersebut. Yang pertama yaitu mengharamkan asuransi karena mengandung unsur riba dan spekulasi atau gharar atau maisir.
Yang kedua, memperbolehkan asuransi karena memberikan manfaat sosial dan bisa dianalogikan dengan tabungan atau pensiun. Yang ketiga, membedakan asuransi sosial dan konvensional. Sosial dibolehkan, konvensional dilarang. Nah, empat, menganggap asuransi sebagai subhat atau harus dihindari kecuali dengan keadaan darurat. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Yang pertama, hukum asuransi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Yang kedua, asuransi dikembangkan sebagai alternatif agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, fatwa MUI dan DSN MUI memperbolehkan asuransi syariah selama memenuhi prinsip ta'awun atau tolong menolong dan bebas dari unsur riba. Yang terakhir yaitu asuransi konvensional bisa digunakan dalam keadaan darurat, tetapi umat Islam dianjurkan untuk beralih ke sistem syariah. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan lagi tentang asuransi syariah tersebut. Ini. Nah, sini menurut saya pendapat ulama tentang asuransi syariah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ada yang mengharamkan dan hal yang ada menghalalkan, ada yang setengah menghalalkan, setengah mengharamkan. Jadi eh, itu tergantung diri kita bahwa kita menganut ke ulama tersebut atau tidak. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf jika kurang lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih.